tanggal 18 Juli hari ke-200. Bacaan Yesaya pasal 17 sampai pasal 20. Hancur karena korupsi. Garis besar, Damsyik, Ethiopia, dan Mesir adalah kerajaan yang selanjutnya merasakan semburan panas dari tuntutan pengadilan Yesaya. Kemuliaan Damsyik akan dihapus, meninggalkan tubuh dan jiwa yang kurus. Tetapi segelintir orang akan bertobat dan seperti kilang dari pohon zaitun, memberikan harapan untuk panen masa depan. Ethiopia, meskipun memiliki tinggi badan dan kulit yang halus, akan dipangkas seperti cabang dan suatu hari kembali ke Sion untuk memberi hormat kepada Allah dan mengakui Dia sebagai Raja mereka. Mesir akan mengalami perang saudara, kehancuran ekonomi, dan kemiskinan rohani, menunjukkan kebangkrutan dewa-dewa palsu Mesir. Tetapi suatu hari, Tuhan yang Maha Kuasa akan menyatakan, "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku." Pasal 19, ayat 25. Renungan Harian. Kasus ini disajikan juri reses, putusan dicapai, keputusan bersalah ditetapkan seperti yang dituduhkan. Tapi kemudian persidangan mengalami perputaran yang tidak terduga. Hakim ketua juga kebetulan adalah ayah sang penjahat. Dan tepat sebelum putranya dipenjara, hakim turun, melepas jubahnya, dan membayar denda untuk putranya yang bersalah. Keadilan dan belas kasihan. Kasih itu menggambarkan kebenaran ilahi. Hakim tidak akan bertindak adil jika dia membiarkan putranya untuk bebas. Tapi cintanya menyebabkan dia mengambil tempat putranya dan membayar denda. Hal yang sama berlaku untuk Tuhan. Dia tidak akan adil jika dia mengabaikan dosa-dosa yang dilakukan manusia terhadapnya. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Dia memberikan anugerah putranya untuk menebus dosa-dosa kita. Yesaya pasal 14 ayat 1-8 adalah pesan belas kasih yang disisipkan di antara banyak pasal gelap penghakiman. Tuhan itu adil, tetapi Dia juga menunjukkan cinta kepada semua orang yang mempercayainya. Dalam kasih-Nya, Dia telah memberikan jawaban untuk masalah dosa kita. Seorang juru selamat. Yesaya pasal 11 ayat 10. Belas kasih tanpa keadilan menjadi kekejaman. Keadilan tanpa belas kasih adalah ketidakadilan. Pendalaman. Manusia juru selamat versus Tuhan beserta kami. Yesaya pasal 17 ayat 10. Bangsa Israel dan raja-raja Israel terus berpaling kepada semua orang kecuali kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Pasal 17 ayat 10. Termasuk kepada bangsa Aram, Asyur, mesbah kurban mereka sendiri, dan siapa saja yang bisa bangsa ini menjalin kerjasama untuk beraliansi. Ini adalah ironi yang tragis bagi mereka yang digambarkan sebagai orang-orang Immanuel, Tuhan beserta kita. Lihat pasal 8 ayat 5-8. Tuntunan Perjanjian Lama. Yesaya pasal 20 ayat 2-4. Sebagai bagian dari penilaiannya atas Mesir, Allah memerintahkan Yesaya berpakaian seperti tawanan perang, tanpa busana dan bertelanjang kaki selama 3 tahun, pasal 20, ayat 2-4, sebagai tanda bahwa malapetaka yang akan Allah timpakan atas bangsa Mesir. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 17. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya, dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap, sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai, dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya, engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya, engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan, dan hari penderitaan yang sangat payah. Ucapan ilahi tentang Asyur. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Yesaya pasal 18. Ucapan ilahi terhadap Etiopia. Wahai, negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Etiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut, dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam, dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai.
ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Yesaya pasal 19. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala, dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerjaan upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, "Aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu, serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir." Para pembesar Zoan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah terpedaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah, dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan, serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka, serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku." Yesaya pasal 20. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika Panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod,
lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, "Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Etiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, 'Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput?